Halo Ner, ketemu lagi kita di depan layar. Oh iya, selamat datang juga yang lain. Saya Rifki Rivaldi. Sekarang kita akan bahas mengenai review DJI OM4 SE atau DJI Osmo Mobile Special Edition. Kemarin kita sudah sama-sama unboxing dan juga setup untuk pertama kalinya. Dan saya sudah coba fitur-fitur barunya. Apa saja itu? Ayo kita lihat setelah yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Kalau dilihat dari fisiknya, ini berbeda hanya di warna saja dari DJI Osmo Mobile 3. Tapi di bagian penjepit handphonenya ini yang berbeda. DJI OM4 tentu saja sudah menggunakan style magnetic. Makanya slogannya sekarang Create Magnetic Moments. Ditambah lagi dengan motor yang lebih kuat dan halus dari generasi sebelumnya. Kerennya lagi, menawarkan beberapa fitur baru yang keren dan juga mempertahankan fitur lama, serta juga ada beberapa fitur yang sudah disempurnakan. Kita akan ulas satu persatu. Sekarang kalian bisa lihat di sini. Di sini ada penjepit di casing handphone saya. Ini namanya magnetic phone clamp. Jadi di sini saya menggunakan iPhone X dengan casing tambahan dari Sunmark. Jadi casing Sunmark ini adalah salah satu casing yang memiliki mounting di sini. Jadi kita bisa menambahkan sebuah lensa untuk HP, entah itu lensa anamorphic, lensa makro, ataupun lensa yang kalian bisa gunakan nanti. Jadi seperti ini. Seperti ini. Jadi case-nya ini sangat enteng dan kokoh sehingga penjepitnya ini masih bisa menjepit dengan bobot maksimum adalah 230 gram plus 60 gram. Hanya dengan menempelkannya seperti ini sangat kuat dan kokoh, tidak akan jatuh. Dimana DJI bilang kalau kekuatan dari magnetnya ini atau magnetic force-nya adalah 50 ton atau setara dengan 5 kilo. Tapi untuk dari segi motornya ini sudah disempurnakan lagi. Sudah saya bahas juga di video unboxing yang kemarin. Magnetic Quick Release Design, itulah sebutan yang paling cocok untuk DJI OM4 SE ini. Create Magnetic Moments. Jadi kalau kalian benar-benar mengikuti perkembangan dari Osmo Mobile generasi pertama, generasi kedua, 3 dan sampai generasi keempat, yang sangat signifikan, sangat terlihat nampak kalau kita compare dengan mengadakan kayak semacam kompetisi cepat-cepatan untuk balancing, sudah jelas OM4 ini yang menang juara 1. Karena cuma sekali tempel seperti ini saja langsung bisa action. Seperti ini. Kalau yang pertama dulu, kalau ingat-ingat zaman dulu, awal generasi pertama Osmo Mobile itu benar-benar butuh waktu 3-5 menit untuk menstabilkan. Lalu yang kedua sudah ada perkembangan sedikit, ya mungkin butuh 2-3 menit, dan yang generasi ketiga atau DJI Osmo Mobile 3 butuh waktu sekitar 1 menit. Tapi kalau ini mungkin hanya butuh waktu beberapa detik saja. Seperti ini, dan ini bedanya secara signifikan dibandingkan generasi-generasi sebelumnya. Langsung stabil, itu bedanya. Dan sekarang kita coba fitur-fitur barunya. Yuk, kita coba dulu untuk jalan dan juga lari. Kita lihat seperti apa hasilnya.
Keren ya. DJI ternyata memang selalu mendengarkan permintaan users. Kalau ada produk baru, biasanya customer ini sudah minta next produk bagusnya seperti ini dan seperti itu. Alhasil DJI selalu mendengarkan permintaan customernya. Jadi DJI ini pernah banyak juga customer yang minta kalau sebaiknya Osmo Mobile dibikin juga kayak ada dolly zoomnya. Mungkin seperti drone-nya DJI Mavic 2 Zoom yang bisa melakukan dolly zoom. Tapi apakah mungkin di sini secara fitur ya? Kalau kita mau coba akali secara manual dengan menggunakan Osmo Mobile 3, mungkin bisa. Tapi biasanya sering gagal karena harus melakukan zoom secara manual, zoom in dan zoom out. Dan melakukannya dengan gerakannya yang benar-benar smooth. Jadi untuk menciptakan efek yang namanya dolly zoom atau vertigo effect, bagus adalah gerakan zoomnya itu harus sesuai dengan gerakan kita. Entah kita mundur ataupun maju, karena dolly zoom merupakan efek pergerakan kamera di mana menggabungkan teknik pergerakan kamera dolly dan juga teknik zoom. Teknik ini memunculkan efek vertigo, merubah objek seakan membesar dan background tetap. Nah, seperti yang saya bilang tadi, DJI itu selalu mendengarkan permintaan customer. Dan di DJI OM4 ini itu sudah disematkan ke dalamnya dan mereka menyebutnya DynaZoom, singkatan dari Dynamic Zoom. Nah, dengan opsi ini DJI memaksimalkan yang namanya digital zoom dari handphone kita. Cara kerjanya adalah ketika nanti kita bergerak maju ataupun mundur, itu nanti zoomnya yang akan bermain secara otomatis dengan pergerakan berlawanan arah. Jadi kalau kita maju, dia akan zoom out. Kalau kita mundur, dia akan zoom in. Dan seperti itu kita bisa menghasilkan efek vertigo dari fitur DynaZoom ini. Itu bisa portrait ataupun juga landscape. Ini fitur yang menurut saya sangat-sangat keren. Jadi kalau kalian punya usaha jualan semisal kue, makanan, minuman, motor, mobil atau produk apapun, kalian bisa memanfaatkan fitur ini untuk menimbulkan vertigo effect untuk menjadikan produk kalian dengan kemasan video yang lebih menarik lagi. Atau kalian suka buat seperti short clip atau short movie, jadi dimaksimalkan lagi, apalagi bagi Apple user atau pengguna iPhone. Fitur-fiturnya ini lebih smooth, makanya saya pakai iPhone. Bukan berarti saya mau pamer atau gimana-gimana. Karena selain saya dari dulu memang user Apple, experience-nya pun akan sangat berbeda. Lalu fitur menarik lainnya di OM4 yaitu ada yang namanya spin shot. Jadi spin shot ini memungkinkan si OM4-nya bisa bergerak 270 derajat. Itu yang berupa namanya gimbal roll. Jadi kita set di gimbal mode-nya dulu sebagai spin shot. Lalu kita sisa geser joysticknya dengan jempol kita seperti ini. Seperti ini. Gerakannya bisa lambat, medium, dan cepat tergantung kebutuhannya. Jadi efek ini kayak twisting. Lebih keren lagi kalau kita mengkombinasikannya dengan gerakan maju atau mundur. Jadi twisting ini bisa dilakukan di OM4 ini dengan spin shot mode. Jadi spin shot itu bukan fitur dari yang kita bisa pilih kayak time lapse, hyperlapse, motion lapse dan lain-lain. Spin shot ini adalah gimbal mode-nya. Makanya kalau kita lagi mode spin shot, kita masih bisa melakukan hyperlapse. Jadi hyperlapse di-combine dengan spin shot, jadi sambil muter videonya juga dipercepat. Dan hasilnya lebih goks lagi. Kalau orang-orang yang kreatif itu bukan hanya menggunakan satu fitur, melainkan gabungan dari beberapa fitur dalam satu gerakan bersamaan, dan hasilnya top goals. Nah, kalau dari fitur foto, ada penyempurnaan di bagian panoramanya,
DJI menyebutnya clone Mipano. Jadi clone Mipano itu mengklonin kita subjeknya, bisa menggunakan kamera depan, bisa portrait atau landscape, bisa kamera belakang, tergantung kebutuhan. Itu bisa mengklonin diri kita hingga 3 kali. Pertama pas kita pilih, kita select objeknya dulu, kita pilih, nanti dia akan menghitung 5 detik mundur, angle pertama, terus kedua dan ketiga. Nanti akan digabungkan secara otomatis. Jadi hal ini dengan kemudahan timer tadi, itu ada waktu untuk pindah dan bergaya yang berbeda. Dan ini it's funner. Fitur Osmo Mobile 3 yang masih dipertahankan sampai sekarang adalah Active Track-nya. Tidak berubah menjadi 4.0, masih di 3.0. Jadi ini disempurnakannya di bagian objek tracking-nya yang dapat mengikuti objek yang lebih kecil seperti anak kecil, binatang peliharaan daripada orang dewasa, atau dibanding dengan objek-objek yang lebih besar. Jadi kita bisa combine lagi dengan hyperlapse-nya. Dengan active track itu kita bisa mengunci, tinggal di draw saja. Ya, jadi point of interest-nya itu kita lock dan kita melakukan pergerakan maju misalnya. Jadi mengunci point of interest ke objeknya terus. Dengan hyperlapse kita bisa lock objeknya, kita sisa melakukan pergerakan saja dengan kameranya, otomatis akan mengarah ke objek terus menerus. Ini gabungan dari 2 fitur menjadi satu. Silakan berkreasi dengan OM4 ini yang tidak dimiliki dari generasi sebelumnya. Ada lagi yang namanya flashlight mode. Ini yang baru juga di sini. Jadi sesuai dengan namanya, dia bisa seperti center lah, mengarah ke depan. Kita memegang center kan seperti ini ke depan, kayak ala-ala Ronin. Fitur yang masih ada juga di sini adalah sport mode-nya. Kalau kita mau merekam pertandingan sepak bola atau yang membutuhkan pergerakan secara cepat. Kalau kita mau mengandalkan gimbal yang diputar seperti ini ya agak lama ya. Tapi kalau kita enable sport mode-nya di video mode, dengan mempress ini 2 kali dan yang kedua ditahan terus, dia otomatis akan aktif dan pergerakan gimbalnya jadi lebih cepat. Jadi gimbalnya akan kaku tapi tetap stabil. Dan kalau dilepas tombolnya, otomatis sport mode-nya akan off. Jadi fitur lama dari Osmo Mobile 3 tidak dihilangkan, justru ditambah dan disempurnakan. Ada juga yang story mode. Story mode itu untuk Instagram dan TikTok. Jadi bikin story bisa custom lagi. Ada berbagai macam template, sisa pilih saja. Terus ada yang namanya custom. Jadi nanti untuk story mode di video selanjutnya saya akan tunjukkan salah satu contoh-contoh dari fitur story mode. Lalu panorama juga masih ada. Ada juga yang Pano 9. Di mode ini akan otomatis mengambil secara 3x3 atau mengambil 9 kali gambar sekaligus dan digabungkan menjadi satu gambar, sehingga membentuk gambar yang lebih besar dan lebih luas. Lalu foto normal ada, video normal ada slow-mo, tergantung dari smartphone masing-masing. Slow-nya bisa berapa. Dan juga ada hyperlapse. Serta ada gestur kontrol. Semua ini ada di OM4, tidak mengurangi fitur tapi menambah dan mempermudah usernya. Kalau ada telepon masuk ya tinggal dimatikan saja seperti ini. Terus angkat seperti ini. Oke.
Setelah itu, setelah selesai kita sisa tempelkan kembali seperti ini dan beres. Just to go. Ini yang tidak dimiliki oleh gimbal-gimbal lain. Mungkin sampai saat ini hanya ada di DJI OM4. DJI OM4 sangat membantu kita kalau mau bikin video-video yang keren. Dengan desain yang ringkas, yang fungsional, dan fitur-fitur yang disematkan ke dalamnya. Kalian silakan simpulkan sendiri di kolom komentar. Untuk setup dan harganya kita sudah bahas tuntas di video kemarin. Ayo kita maksimalkan smartphone kita dengan kreatif tanpa batas. Be creative people. Ada pendapat? Silahkan masukkan di kolom komentar. Share video ini semampu kalian. So thanks for watching. See you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.